sharing terkait dengan apa tema audit yang sedang kita bahas. Baik, dalam audit untuk beban dibayar di muka, kalau di laporan keuangannya PT Sugus kita lihat ada 3 akun yang terkait. 3 akun yang ada transaksi dan saldo terkait dengan beban dibayar di muka. Itu ada sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, dan ada pajak dibayar di muka. Jadi ada 3 akun itu yang akan menjadi fokus audit untuk beban dibayar di muka. Dalam dalam akun beban dibayar di muka, nanti data yang kita minta itu yang paling penting sebenarnya adalah kalau angka kan ada di laporan keuangan ya, tapi untuk mengkonfirmasi yang penting itu sebenarnya adalah data legal, yaitu berupa data perjanjian. Kalau itu sewa, ya kita harus minta perjanjian sewanya. Perjanjian sewanya. Dan untuk sewa dibayar di muka dalam perjanjian sewa harus diperhatikan juga kewajiban-kewajiban yang lain yang mengikuti biaya sewa tersebut. Kalau biaya sewanya kan jelas ya, misalnya sewa langsung 5 tahun berapa nominalnya. Tapi di situ juga biasanya akan menyertai kewajiban pajak. Kalau di Indonesia ya pajak pasti ada terkait dengan sewa PPh pasal 4 ayat 2 ya. Pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang di dalam perjanjiannya siapa yang menanggung? Walaupun sebenarnya kalau tidak disebutkan maka yang menanggung adalah penyewa. Kalau tidak disebutkan, kan biasanya suka lupa nggak disebutkan ya sewa itu pajaknya seperti apa. Kalau tidak disebutkan, maka itu menjadi kewajibannya si penyewa untuk membayarkannya. Tapi kadang disebutkan dalam perjanjian, entah itu ditanggung oleh semuanya oleh si penyewa atau kalau tidak disebutkan, kebalik saya tadi ya. Kalau tidak disebutkan, maka itu menjadi kewajibannya yang menyewakan. Yang menyewakan, bukan penyewa. Tapi kadang disebutkan dalam klausul di perjanjian. Bisa jadi semuanya dibebankan ke penyewa atau dibagi. 5% penyewa, 5% yang menyewakan. Nah, ini harus diperhatikan itu. Harus diperhatikan. Kemudian biasanya juga ada biaya-biaya yang terkait. Misalnya ada yang namanya jaminan. Sewa 5 tahun misalnya 100 juta, tapi ada jaminan 10 juta. Yang jaminan itu akan diserahkan sebulan setelah kontrak selesai. Nah, biasanya jaminan ini adalah untuk jaga-jaga bagi yang menyewakan, jangan sampai penyewa itu pergi, tapi meninggalkan tagihan listrik, tagihan telepon, biasanya seperti itu. Maka ada jaminan. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada biaya utility yang dilalaikan oleh si penyewa, maka uang itu wajib dikembalikan oleh yang menyewakan. Jadi klausul-klausul seperti itu harus kita perhatikan dalam perjanjian. Demikian juga untuk asuransi dibayar di muka, maka dokumen yang harus kita minta adalah polis, data polis asuransinya. Masa polisnya berapa lama, tanggungannya berapa, kewajiban biaya asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan itu berapa. Itu semua tertuang dalam polis asuransi. Maka di bukti-bukti itu harus kita lihat. Fokus dalam audit untuk beban dibayar di muka itu biasanya adalah lebih ke matching cost against revenue.
Jadi pembebanan biaya yang tepat sesuai dengan periode pemanfaatannya. Jadi jangan sampai pembebanannya tidak sesuai dengan periode pemanfaatannya. Sewa misalnya dari tanggal 1 April per kontraknya setahun sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Maka untuk tahun berjalan sekarang bebannya hanya dari 1 April sampai 31 Desember. Tidak dibebankan semua. Itu yang disebut sebagai matching cost against revenue. Isunya di situ biasanya. Kemudian juga dalam polis itu harus juga diperhatikan klausul-klausul tambahan kalau ada. Mana kewajibannya perusahaan yang mengasuransikan, mana kewajibannya perusahaan asuransi. Itu harus juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita perhatikan cara penjurnalannya. Cara penjurnalan yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah menjurnalnya itu kalau beban dibayar di muka jelas dia asset approach ya. Jelas dia asset approach. Tapi kan kita juga kenal ada pola penjurnalan asset approach. Jadi pada saat membayar langsung dijadikan sebagai aset. Ada yang penjurnalnya dengan menggunakan expense approach. Ini saya review kembali. Jadi begitu bayar dicatat sebagai expense. Semuanya jadi insurance expense atau rent expense pada cash. Nah, nanti sebenarnya akan kembali sama di proses adjustment di akhir tahun. Jadi beban dibayar di muka ini masuk dalam proses adjustment. Jadi pembuktiannya paling di sana, legalitasnya harus kita cek dengan perjanjian maupun polis asuransi. Kemudian kalau untuk pajak, maka yang harus kita cek adalah biasanya SPT masa ya. SPT masa pajak yang dibayar di muka, SPT masa pasal 2, biasanya pasal 25 cicilannya tuh, tiap bulan yang dibayar ada berapa. Termasuk juga mungkin PPN yang belum disetorkan. PPN yang sudah dipungut dari customer tapi belum disetorkan kepada negara. Itu juga harus diperhatikan. Itu mungkin sedikit sekilas tentang karakteristik dari beban bayar di muka dan dalam proses auditnya. Jadi prosedurnya lebih kita melihat ke dokumen, ke perjanjian. Apakah perlu ada konfirmasi untuk beban dibayar di muka, sewa atau asuransi? Prosedur konfirmasi untuk akun ini biasanya tidak dilakukan. Kenapa? Karena sudah cukup diwakili dengan adanya perjanjian dalam bentuk perjanjian sewa maupun polis asuransi. Jadi kalau perjanjian itu sudah ditandatangani oleh yang menyewakan, berarti sudah legal. Atau polisnya diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang tempat perusahaan membayar polis tersebut, berarti sudah legal. Sehingga tidak perlu ada prosedur konfirmasi, karena sudah kuat sebenarnya. Kita sudah bisa meyakini polis tersebut, kita sudah bisa meyakini perjanjian tersebut. Itu mungkin sedikit terkait dengan isu audit untuk beban dibayar di muka. Enggak banyak sih sebenarnya nanti. Makanya dalam kertas kerja yang dibuat juga tidak sebanyak kemarin ya, tidak sebanyak persediaan, tidak sebanyak penjualan, hanya sedikit kertas kerjanya. Karena kebetulan dokumen-dokumennya sudah ada semuanya di buku 1. Sampai sini ada yang mau di-sharing, silakan. Di tempat kerja saya, tempat terbuka, ada banyak tanaman, jadi banyak nyamuknya di sini. Silakan kalau ada pertanyaan.
Mungkin nanti di akhir sesi ini untuk kan kita libur berapa pekan ya? 2 ya. Sepekan sebelum Lebaran dan sepekan setelah Lebaran. Berarti masuk kuliah tanggal 9. Masuk kuliah tanggal 9. Oke. Mungkin nanti saya akan memberikan kalau tugas kelompok nggak ada, karena pertemuan ke-6 itu kan kuliah umum ya. Pertemuan ke-6 kuliah umum, tapi saya akan memberikan tugas personal, tapi tugas personalnya juga ringan-ringan aja sih. Ringan-ringan aja. Masih terkait dengan tugas yang pertama yang saya minta kumpulkan CV. Kalau CV kan cerita tentang personal. Mungkin saya ingin tanya pas dulu mata kuliah pengembangan kepribadian, sudah pernah membuat life plan? Masih ada Sudah, ya Pak. life plan? Sudah pernah, Pak. Life plan-nya masih ada? Bentuknya file Nggak atau ada, apa? Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Oh, sudah dibuang. Life plan itu harus dipajang di kamar untuk peta hidup kita ke depan. Artinya kalau ada saya minta dikumpulkan lagi, saya ingin lihat. Mudah-mudahan bisa dicari. Kan dikumpulkan tidak fisik ya. Ininya ya, PDF-nya ya, file PDF kan yang dikumpulkan. Jadi mungkin nanti saya minta mengumpulkan itu life plan yang sudah dibuat. Tadi ada yang bilang nih katanya berubah-ubah nih di chat. Dewa Putu bilang berubah-ubah Pak life plan saya. Silakan bikin yang terakhir. Bikin yang terakhir. Kemudian, karena kan kadang kemarin kan sudah merasakan magang 2 bulan ya. Sudah merasakan 2 bulan bekerja di kantor. Artinya kita ini kan di stan itu mungkin sama seperti saya dulu ya. Niatnya tuh nggak tahu, kalau mungkin niatnya ada yang niatnya memang daftar stan itu daftar kerja untuk jadi PNS, ada yang niatnya daftar stan itu mau kuliah gitu. Kan beda tuh. Tapi begitu lulus dipaksa kerja gitu. Begitu lulus dipaksa kerja jadi PNS gitu. Ini sebenarnya ngomongin diri saya sendiri sih gitu ya. Kalau saya kan dulu memang daftar stan itu mikirnya kuliah gitu, bukan kerja. Tapi begitu lulus dipaksa kerja gitu. Harus di sini gitu kan. Ditempatkan di kantor tertentu. Sehingga secara passion waktu itu saya merasa nggak pas gitu. Karena saya memang bukan tipikal yang menikmati status quo gitu ya. Yang tidak terlalu menikmati status quo atau kemapanan. Sebenarnya saya anti kemapanan dong ya. Jadi saya tidak menikmati rutinitas. 7 to 5 tiap hari, berangkat jam 7, pulang jam 5. Yang kemudian dijalani bertahun-tahun saya tidak menikmati, yang akhirnya terus saya memutuskan untuk resign. Karena memang passion-nya nggak pas. Walaupun waktu itu saya di Pusdiklat ya, di Badan Diklat Keuangan, saya juga Widya Suara. Dan hobi saya dari SMA ya, ngajar sebenarnya. Hobi saya itu ngajar. Sampai guru matematika saya itu menyarankan saya masuk ke IKIP. Sekarang jadi, kalau Jakarta, IKIP Jakarta jadi UNJ gitu ya. IKIP Semarang jadi UNES. Udah kamu kuliah di IKIP aja deh. Karena kamu saya lihat kalau ngajar enjoy gitu. Waktu itu saya jurusannya fisika. Nah, saya merasa, oh ini guru matematika saya nyaranin saya masuk IKIP, saya tersinggung gitu. Karena mimpi saya masuk ITB, masa pengen ITB suruh ke IKIP gitu. Cita-cita anak IPA kan pengennya ITB gitu. Akhirnya saya daftar ITB. Nah, karena saya dari SD suka matematika, saya pilih jurusan matematika ITB.
Tapi yang pernah saya cerita pas pertemuan awal, ibu saya tetap nyuruh saya, kamu daftar STAN. Walaupun akhirnya diterima dua-duanya, ITB terima, STAN terima, yang nggak boleh ke ITB, sama ibu saya harus ke STAN. Walaupun ujung-ujungnya ternyata yang benar adalah guru saya. Di STAN pun akhirnya saya malah ngajar, gitu. Malah jadi asdos. Jadi dosen, jadi Udaiswara. Oh berarti guru saya benar, gitu. Tapi kan jalurnya beda. Dan saya juga sampai berpikir, jangan-jangan kalau di ITB ngambil matematika, saya pun ujung-ujungnya jadi dosen matematika juga, gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai passion yang kadang kita nggak tahu ke depannya itu kita mau kemana. Gitu. Dan mungkin kalian sudah menuangkan kemarin kan di life plan pada saat mata kuliah pengembangan kepribadian. Untuk tugas personalnya, yang masih ada atau yang mau merevisi lagi silakan. Saya minta sih nanti mengumpulkan tugas life plan itu, dikumpulkan nanti aja pas pertemuan ke-6. Mungkin sehari sebelum pertemuan ke-6 lah. Gitu ya. Sehari sebelum pertemuan ke-6. Kemudian nanti ditambahkan dengan pernah ikut talent mapping, ST30, strength. Nanti sekaligus hasil talent mapping-nya dalam bentuk PDF, nanti akan saya peragakan di sini, itu dikumpulkan juga. Jadi saya ingin tahu, mimpinya sama bakatnya nyambung nggak sih? Gitu. Atau cocok nggak sih di akuntansi? Gitu. Di kerjaan-kerjaan sekarang. Nah, kebetulan saya asesor talent mapping juga ya. Nah, saya asesor talent mapping juga, makanya saya sebenarnya lebih senang saya ngajar pengembangan kepribadian gitu. Dibanding ngajar principal accounting, intermediate accounting, audit, gitu. Saya lebih suka ngajar pengembangan kepribadian. Nah, untuk tugas yang pertama clear ya, untuk life plan yang sudah ada atau yang mau merevisi silakan nanti dikumpulkan kembali. Kemudian yang kedua, masing-masing nanti melakukan tes talent mapping. Nah, tes talent mapping itu, sebentar, saya tunjukkan websitenya. Website-nya itu temubakat.com. Nah, klik saja temubakat.com. Nanti silakan dicatat. Tesnya nanti sendiri aja ya. Nanti karena ada banyak pertanyaan. Nah, di sini sebenarnya lebih ke strength tipologi. Jadi nanti kita pakainya yang gratisannya, dan ini gratis. Kalau ada yang berbayar ada lebih lengkap. Tapi lumayan bayarnya, 160.000 per orang. Nah, kita pakai yang gratisan aja, nanti pakai ST30, tes strength tipologi 30, jadi ada 30 bakat, 30 tema bakat. Nah, nanti langsung, ayo kenali dirimu, klik ini aja nih, ayo kenali dirimu. Silakan diisi nama lengkap, email kalian, nama lengkap, misalnya ya, email, status, tanggal lahir, bulan lahir, jadi ketahuan saya ya, tahun, pekerjaan misalnya. Kalau kalian nanti mahasiswa, perusahaannya rekomendasi, nah, tulis saja dari guru saya, langsung next. Nah,
Silakan pilih ini. Nanti ikutin perintah saja. Pilih yang paling cocok gitu ya. 5 sampai 7 dari banyak pernyataan ini yang paling cocok. Dan seterusnya, nanti terakhir begitu selesai akan muncul PDF. Kita bisa upload akan muncul hasil dalam bentuk PDF. Nah, silakan nanti diambil dan dikirim ke GCR. PDF masing-masing. Hasil tes tersebut. Gitu ya. Itu tugas yang kedua. Nah, ini sebenarnya untuk memetakan nanti, untuk memetakan bakat saya itu yang strength-nya apa, sama weaknesses-nya apa. Kelemahan paling, jadi yang ekstrim-ekstrim yang dilihat, yang ekstrim kanan yang paling kuat, sama ekstrim kiri yang paling lemah. Fokus pengembangan itu nanti sebenarnya adalah, kalau kita fokus pengembangan, ngembangin yang lemah apa yang kuat? Yang kuat, Pak. Yang kuat, Pak. Yang kuat. Makanya jangan sampai salah gitu ya. Jadi kalau kita ngasah pisau, yang kita asah itu yang sisi tajamnya, bukan sisi tumpulnya. Ini banyak orang tua yang salah nih. Anaknya matematika nggak nguasain, pas sekolah disuruh les matematika terus. Bukannya tambah pinter, tambah stres tuh anak. Ada yang ngerasa begitu nggak pas sekolah dulu? Pas SMP, SMA, SD? Anaknya lemah di IPA, di IPS, dilesin situ. Padahal keliru. Yang diasah itu harusnya sisi tajamnya, bukan sisi tumpulnya. Karena untuk pengembangan, karena kan tidak ada orang yang memiliki kecerdasan semuanya pandai itu kan nggak ada. Pasti ada passion yang dia suka. Contohnya saya dulu suka matematika. Di situ saya kalau pelajaran matematika senang banget. Sama guru matematika saya pas SMA, saya suruh ngajar malah. Suruh jelasin ke depan. Walaupun saya jarang belajar pas sekolah. Saya belajarnya karena dipaksa teman-teman aja. Jadi sore sepulang sekolah, matematika biasanya banyak banget itu. Nanti malamnya habis maghrib saya diculik teman-teman. Bantuin saya ngerjain PR dong, padahal saya ngerjain PR juga. Akhirnya saya bantu dia, saya ngerjain sendiri akhirnya. Jadi yang harus diasah itu nanti sisi tajamnya. Sisi tajamnya. Ini penting bagi kita nih. Dan juga nanti penting bagi kalian kalau sudah punya anak gitu kan. Untuk mengembangkan anak. Nah, sebagai contoh mungkin anak-anak saya ya, anak-anak saya itu ada 3, anak-anak saya itu lemah di matematika semuanya. Tapi saya nggak begitu khawatir, nggak pernah saya suruh les matematika. Pulang, lihat hasil ujian matematikanya nilainya 4, 3, nggak tak marahin, biarin aja. Saya bilang yang penting nilai 4, nilai 3 itu kamu hasil kerja keras kamu sendiri, bukan hasil nyontek. Saya akan marah kalau kamu dapat nilai 100 tapi itu hasil nyontek. Tapi kalau hasil nilai 4 itu hasil kerja keras kamu, akan lebih saya hargain. Dulu saya menanamkan begitu ke anak-anak. Terutama anak saya nomor 1 sama nomor 3 ini. Itu lemah sekali di matematika. Tapi uniknya setelah kuliah, anak nomor 1, SMA-nya dia minta sekolah bisnis. Hanya 2 tahun programnya SMA, itu di School of Universe di Parung. Fokus belajar bisnis. Begitu lulus SMA 2 tahun, dia pingin bisnis kuliner. Akhirnya kuliah tata boga, ngambil jurusan pastry. Pas kuliah, karena kemauannya dia, saya terkaget-kaget melihat IPK-nya. IPK-nya selalu di atas 3,5, 3,6, di atas itu. Padahal pas SMP, pas SD, akademiknya jeblok. Ranking itu nggak jauh-jauh dari 3 besar dari bawah. Tapi saya nggak pernah marah. Yang namanya sekolah SD, SMP, SMA itu kan semua dipaksa untuk jadi pinter semuanya, gitu kan. Yang itu nggak mungkin. Dan saya sadar itu.
Dan saya tidak maksa anak saya juga untuk belajar yang dia lemah di sana. Ngapain ngasah sisi yang tumpul gitu, akan sia-sia. Anaknya juga jadi stres juga. Yang harus asah itu sisi tajamnya. Anak yang nomor 3 sama. Sekarang udah semester 2. Dia paling nggak suka matematika. Kebetulan dia sukanya, bakatnya dari SMP, SMA itu lebih ke editing gitu ya. Bikin video, fotografi, pas SMA sering ikut lomba short movie, sering ikut lomba fotografi, sering juara lah. Pokoknya anak bakatnya di sini. Begitu lulus SMA, dia bikin kuliah di multimedia. Ngambillah sekolah tinggi multimedia di Jogja, MMTC, punyanya Kominfo di Jogja. Sekarang udah semester 2, pas semester 1 saya terkaget-kaget lihat IPK-nya. Begitu pengumuman nilainya keluar, dia kontak saya, wah ini Pak, gagal IPK 4 gitu. Ada B1. Jadi IPK-nya 3,91. Yang lain A semua, ada satu mata kuliah 1. Saya langsung nebak, kamu dapat B itu di mata kuliah yang saya tahu. Pasti bahasa Inggris gitu. Iya katanya. Itu karena kuliah sesuai dengan passion gitu ya, sesuai dengan passion, sesuai dengan kesukaan. Akan nanti tugas personal, tetapi bagi kami yang sudah semester 6 ini perlu begitu Pak? Apa nggak telat gitu? Ya enggak lah. Kan kita nanti masih perjalanan masih panjang gitu ya. Jadi perjalanan masih panjang, dan satu lagi kita juga akan punya anak ke depan gitu. Jangan sampai kita keliru men-treatment anak kita. Karena kadang banyak orang tua yang memaksa anaknya itu supaya sama dengan bapaknya gitu, sama dengan orang tuanya. Orang tuanya di stan, maka anaknya harus ngitungnya jago, akuntansinya bisa, matematikanya pinter, ya nggak harus begitu. Anak beda-beda. Anak beda-beda. Jadi tadi ya, tugas pertamanya untuk melengkapi CV yang sudah dikumpulkan di awal adalah life plan yang sudah pernah dibuat. Yang mau revisi silakan. Kemudian yang kedua nanti saya akan tuliskan linknya di Google Classroom yang untuk tugas-tugas ini, termasuk tugas yang kedua nanti adalah mengisi ST30 Strength Typology 30 tema bakat di website temubakat.com. Nanti PDF-nya silakan atas nama masing-masing di-upload di Google Classroom. Itu untuk tugas personal ya, jadi nggak perlu pakai mikir sih, itu untuk mapping kita ke depan seperti apa. Karena beberapa tahun belakang ini saya agak miris juga ya, karena banyak anak stan juga, 4 atau 5 tahun belakangan lah, saya lihat banyak anak begitu muncul ada trading gitu ya, banyak anak stan juga yang suka main di sana gitu. Memang ada trading saham, ada trading macam-macam yang kita sekarang udah mulai kebongkar ini sekarang. Begitu kasus Indra Kents kemarin ya sama Doni Salmanan yang ternyata ya lebih banyak ke judinya gitu. Walaupun robot trading ini di Bapepti ada yang sudah mulai dibolehkan, ini diizinkan gitu. Tahun ini ada keluar izin satu robot trading yang diizinkan oleh Bapepti. Tapi harus hati-hati juga, harus hati-hati. Karena kadang orang melihat sukses itu sesuatu yang instan. Tiba-tiba dalam waktu 2 tahun sudah jadi miliarder, itu kan nggak mungkin. Semuanya butuh proses, dan jangan hanya melihat dari sisi materi. Sukses tidak diukur dari capaian materi. Tidak. Tapi lebih bagus kita mengukur sukses itu adalah dari kemanfaatan kita kepada orang lain. Jadi kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang ditampilkan di media sosial kan rata-rata hal-hal yang sifatnya materi. Nah, kalau kita lihat seperti X Factor kemarin misalnya, siapa Danar gitu ya. Ada fansnya Danar di sini.
itu juga bukan suatu yang walaupun kita lihat prosesnya selama X Factor sekian bulan ya, berapa bulan itu kemarin, 4 bulan ya. Terkesan cepat, tapi kan ada proses. Demikian juga sih yang juaranya siapa? Alvin. Alvin udah pas masih anak-anak udah ikut begituan, tapi gagal. Kita lihat cerita awalnya pun dia sudah pernah ada keinginan udah putus asa, ingin bunuh diri, akhirnya termotivasi kembali. Gitu. Jadi yang hidup itu butuh proses. Sehingga yang harus kita bangun sebenarnya adalah kekuatan mental kita untuk menjalani hidup. Kekuatan mental kita untuk menjalani hidup. Mungkin itu sedikit sharing dan tugas personal yang nanti akan saya tuliskan juga di Google Classroom untuk tugas kita selama liburan lah, lebih ke tugas personal. Selanjutnya silakan. Sebentar silakan untuk 2 kelompok yang akan presentasi. Kelompok siapa yang belum? Silakan. Izin Pak, KAP Adika Dia sama KAP PMN, Pak. Oh, siapa duluan? Adika Dia duluan, Pak. Oke, silakan dipersiapkan. Izin share screen ya, Pak? Ya. Oke. Dia dan BMN. Yep. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Oke. Izin memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, Adika Dia, yang beranggotakan Aditya Perdana Putra, nomor absen 1, Galih Ramawati, nomor absen 9, dan Widya Kristina Simamora, nomor absen 29. Untuk modul 5 ini tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, kami diminta untuk membuat prosedur audit, kemudian membuat kertas kerja pemeriksaan, serta melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang ada di modul 1. Untuk prosedur audit yang dilakukan oleh KAP Adika Dia terkait modul 5 ini ada beberapa prosedur. Yang pertama tentang sewa dibayar di muka. Kami melakukan prosedur audit berupa meminta daftar sewa dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo menurut buku besar. Kemudian kami juga memeriksa surat kontrak sewa rent agreement untuk perjanjian baru dan melihat ke kertas kerja tahun sebelumnya untuk perjanjian yang lama. Kemudian kami juga memeriksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut, serta memeriksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan memastikan bahwa penambahan sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang terakhir terkait sewa dibayar di muka, kami sudah meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Untuk asuransi dibayar di muka, kami melakukan prosedur berupa meminta daftar asuransi yang dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo di buku besar yang tercantum di indeks G1, kemudian memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi, dan memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan. Kemudian untuk pajak dibayar di muka, kami melakukan prosedur berupa memeriksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak (SSP) serta tanggal penyetoran dan tanggal pelaporannya. Kemudian kami juga melakukan pencocokan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta melakukan vouching. Pada modul 5 ini kami mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama yaitu bahwa klien kami PT Sugus memiliki beragam jenis beban dibayar di muka, yaitu ada 3, sewa, asuransi, dan pajak. Di sini juga ada informasi tentang tujuan audit, yaitu asersi yang akan kami periksa kebenarannya, serta di sini ada informasi tentang sewa dibayar di muka. Informasi yang didapatkan dari pengecekan bukti perjanjian sewa dapat diketahui bahwa ada 2 informasi. Yang pertama yaitu sewa ruko di Jakarta pada PT Bukawilen untuk periode 1
November 2017 sampai 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta itu telah berakhir, dan klien kami memperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN, untuk periode 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan. Kemudian yang kedua, PT Sugus juga menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien sudah membayar sewanya, tapi pajak belum dilakukan pembayaran. Dari informasi ini yang ditekankan adalah keterangan bahwa klien belum membayar kewajiban perpajakan, yang berarti klien masih belum membayar PPN masukan serta belum memotong PPh final atas sewa bangunan pada PT Betawiland serta kepada Bapak Haryo. Oleh karena itu, kami mengusulkan jurnal koreksi sebagai berikut. Jurnal yang dibuat oleh klien adalah seperti ini: sewa dibayar di muka pada kas sebesar 30 juta untuk sewa dengan PT Betawiland, sewa dibayar di muka pada kas untuk sewa pada Bapak Haryo. Kemudian padahal jurnal seharusnya itu harus mencakup PPN masukan serta pemotongan utang PPh. Sewa dibayar jurnal seharusnya sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, PPN masukannya 10% dari nilai brutonya 3 juta, pada kas 30 juta, dan utang PPh final 10% 3 juta. Untuk sewa pada Betawiland. Kemudian untuk sewa pada Bapak Haryo, jurnalnya sama, yang berbeda hanya angkanya. Sewa dibayar di muka 20 juta, PPN masukannya 10%, 2 juta, kepada kas 20 juta, dan utang PPh finalnya 10%, 2 juta. Oleh karena itu, jurnal koreksi yang kami usulkan adalah sebagai berikut: PPN masukan pada utang PPh sebesar 3 juta untuk sewa pada Betawiland, serta PPN masukan pada utang PPh untuk sewa pada Bapak Haryo. Di sini juga kami mendapatkan informasi tentang ikhtisar buku besar per tanggal 31 Desember 2018. Di sini ada saldo awal sebesar 20 juta yang merupakan sisa sewa PT Sugus pada Betawiland yang lama, yang tanggal periode 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018. Kemudian di sini juga ada saldo tambahan berupa perpanjangan sewa pada Betawiland 30 juta dan sewa baru pada Bapak Haryo sebesar 20 juta. Kemudian karena periode sewanya sudah berakhir, di sini klien sudah mengkredit sewa ruko pada Betawiland sebesar 20 juta. Berarti klien sudah mengakui beban sewa atas sewa pada Betawiland yang lama sebesar 20 juta. Dan di sini ada saldo akhir sebesar 50 juta yang merupakan perpanjangan sewa ruko Betawiland dan sewa ruko baru pada Bapak Haryo sebesar 50 juta. Karena di sini saldo akhirnya masih 50 juta, kami bisa melihat bahwa klien masih belum melakukan penyesuaian atas beban sewa tahun 2018 untuk ruko milik Betawiland yang baru serta sewa ruko milik Bapak Haryo. Di sini nilai sewanya yang awal untuk PT Betawiland 30 juta dan beban sewa tahun 2018 sudah berjalan selama 2 bulan dari tanggal 1 November 2018 sampai 31 Desember 2018, sehingga beban sewa 2018 untuk perpanjangan ruko milik Betawiland itu sebesar 5 juta. Kemudian untuk ruko milik Bapak Haryo sudah berjalan beban sewanya selama 1 bulan, mulai dari 1 Desember 2018, sehingga beban sewa tahun 2018-nya itu sebesar 1.600.000 sekian. Oleh karena itu, beban sewa tahun 2018 totalnya adalah sebesar 6.600.000 sekian. Untuk prepaid rent per tanggal 31 Desember 2018, kita tinggal mengurangi nilai sewa awal dengan beban sewa di tahun 2018, sehingga total prepaid rent menurut auditor itu sebesar Rp43.300.000, sementara total menurut klien itu sebesar 50 juta. Karena itu ada selisih yang masih perlu dikoreksi, dan kami mengusulkan jurnal koreksi untuk penyesuaian sewa dibayar di muka seperti berikut ini.
kami dengan mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar selisihnya yaitu 6.600.000 sekian. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai asuransi dibayar di muka. Kami melihat daftar perpanjangan polis asuransi dengan rincian sebagai berikut. Terdapat 4 nomor polis dengan premi yang dibayar atau prepaid insurance-nya selama tahun 2018 itu sebesar 15 juta untuk aset bangunan, 1.200.000 untuk perabot dan peralatan kantor, 3 juta untuk kendaraan bermotor, serta 10.800.000 untuk persediaan. Biasanya kami juga melihat ke besar buku besarnya asuransi dibayar di muka. Di sini terdapat saldo awal sebesar 20 juta, kemudian ada penambahan polis asuransi, perpanjangan polis asuransi 4 aset yang tadi di atas. Kemudian di sini ada informasi bahwa klien mengkredit asuransi pada asuransi yang awal, saldo awalnya 20 juta, sehingga saldo akhirnya untuk asuransinya itu tinggal 30 juta. Dari saldo akhir ini, kami juga bisa melihat bahwa klien masih belum menyesuaikan beban asuransi di tahun 2018 untuk perpanjangan polis asuransi tersebut. Oleh karena itu, sama seperti sewa tadi, kami menghitung beban asuransi di tahun 2018 untuk bangunan dari nilai asuransi awal 15 juta, beban asuransi yang terjadi adalah sebesar 11.250.000 karena sudah berjalan 9 bulan dari tanggal 1 April 2018 sampai 31 Desember 2018. Untuk perabot dan peralatan kantor dari nilai asuransi awal 1.200.000, beban asuransinya sudah berjalan 900.000 dari 9/12 karena sudah berjalan 9 bulan dari tanggal 1 April 2018 dikalikan dengan nilai asuransi awalnya. Kemudian untuk kendaraan bermotor, beban asuransi di tahun 2018-nya sudah berjalan 7 bulan dari tanggal 1 Juni tahun 2018 sampai 31 Desember 2018 sebesar 1.350.000 dari nilai asuransi awalnya sebesar 3 juta. Kemudian untuk persediaan beban asuransinya sudah berjalan 6 bulan dari tanggal 1 Juli 2018 sehingga beban asuransinya sebesar 5.400.000 dari nilai asuransi awalnya sebesar 10.800.000. Untuk itu beban asuransi 2018 totalnya menurut auditor adalah 19.300 juta. 19.300.000. Kemudian untuk prepaid insurance per tanggal 31 Desember 2018 berarti kita mengurangkan nilai asuransi awalnya dengan beban asuransi yang terjadi dalam 1 tahun. Total menurut auditor untuk prepaid insurance-nya adalah sebesar 10.700. Sementara total menurut klien berdasarkan informasi yang ada di Raja tadi itu prepaid insurance-nya adalah sebesar 30 juta. Jadi selisihnya yang perlu dikoreksi itu sebesar 19.300. Oleh karena itu, KPA 3 mengusulkan jurnal koreksi penyesuaian asuransi dibayar di muka seperti berikut ini. Beban asuransi 19.300 pada asuransi dibayar di muka untuk mengurangi prepaid insurance-nya sebesar 19.300. Kemudian informasi yang ada di sini, informasi terakhirnya itu terkait pajak dibayar di muka. Di sini dinyatakan bahwa pajak dibayar di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan. Berdasarkan pengecekan dengan bukti billing surat billing surat setoran pajak yang telah disetorkan itu pembukuan dan penyetaraan itu sudah dilakukan dengan benar. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa klien sudah menjurnal beban pajak pada prepaid tax dan hutang PPh sehingga tidak perlu ada jurnal koreksi karena penyetoran dan pembukuannya sudah dilakukan dengan benar. Kemudian untuk kertas kerja G1 dan G2 akan dijelaskan oleh teman saya Aditya. Baik, terima kasih Gali. Setelah analisis yang sudah dijelaskan oleh Gali sebelumnya, maka kita akan memindahkan koreksi tersebut ke schedule G, yaitu schedule beban dibayar di muka. Catatan pemeriksaan yang pertama, sewa dibayar di muka perlu disesuaikan atas periode sewa yang telah lewat di tahun 2018. Jurnal koreksinya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.666.666,67. Sehingga didapatkan saldo per audit 31 Desember 2018 atas sewa dibayar di muka sebesar 43.333.333. Kemudian catatan pemeriksaan yang nomor 2,
Asuransi dibayar di muka perlu disesuaikan atas periode sewa yang telah lewat di tahun 2018. Jurnal koreksinya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Sehingga didapatkan saldo per audit 31 Desember 2018 atas asuransi dibayar di muka sebesar Rp10.700.000. Terdapat total pare di sisi kredit sebesar Rp25.966.667 dan saldo per audit 31 Desember 2018 atas beban dibayar di muka sebesar 54 juta sekian. Kesimpulannya adalah masih diperlukan koreksi atas penyajian beban dibayar di muka oleh PT Sugus. Kemudian schedule G1. Pada schedule G1 ini terkait dengan asuransi dibayar di muka. Pada keterangan di buku 1 modul 5 halaman 135, saldo awal sebesar 20 juta. Kemudian terdapat tambahan di debit sebesar 30 juta, lalu di sisi kredit terdapat pembebanan asuransi pada PT Asuransi sebesar 20 juta, di mana jumlahnya sama dengan saldo awal, dan terdapat saldo akhir sebesar 30 juta. Namun belum disesuaikan berapa bulan yang sudah menjadi beban atau sisa dari premi asuransi tersebut selama tahun 2018. Terdapat premi yang dibayar oleh klien dan dihitung sebagai prepaid insurance. Di sini kita akan menghitung berapa premi yang sudah menjadi insurance expense selama tahun 2018. Bangunan dengan nilai polis 2 miliar, premi yang dibayar 15 juta untuk periode 1 April 2018 sampai Maret 2019. Halo, ada gangguan? Bisa diambil alih anggotanya aja. Ya, mohon maaf Pak, tadi saya sempat terputus. Oh iya, silakan. Tadi nomor 2, perabot dan peralatan kantor dengan nilai polis 200 juta. Premi yang dibayarkan 1,2 juta untuk periode 1 April 2018 sampai dengan Maret 2019. Sudah terpakai selama 9 bulan, maka 9/12 dikali 200 juta, 1,2 juta sama dengan 900.000. Kemudian yang ketiga, kendaraan bermotor dengan nilai polis 1M. Premi yang dibayar 3 juta untuk periode 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019. Sudah terpakai selama 7 bulan, maka 7/12 dikali 3 juta sama dengan 1.750.000. Kemudian yang keempat, persediaan dengan nilai polis 2 miliar. Premi yang dibayarkan 10.800.000 untuk periode 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019. Dan sudah terpakai selama 6 bulan, maka 6/12 dikali 10,8 juta sama dengan 5.400.000. Sehingga didapatkan total beban asuransi sebesar Rp19.300.000. Kemudian untuk schedule G2. Schedule G2 ini terkait dengan PPh 25 dibayar di muka atau PPh angsuran. Pengecekan dilakukan dengan melihat bukti e-billing surat setoran pajak di buku 1 halaman 138. Untuk bulan Januari, penyetoran dilakukan tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp54.250.000. Bisa kita lihat bahwa jumlah penyetoran di bulan Januari ini nilainya berbeda dari bulan-bulan berikutnya, yaitu yang nilainya sama sebesar 44 juta. Hal ini dikarenakan mungkin PT Sugus masih menggunakan dasar perhitungan pajak pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk bulan Februari, penyetoran dilakukan tanggal 6 Maret 2018 sebesar 44 juta. Bulan Maret, penyetoran dilakukan tanggal 6 Maret 2018 sebesar 44 juta. Bulan April dilakukan tanggal 7 Mei sebesar 44 juta. Kemudian bulan Mei, tanggal 8 Juni sebesar 44 juta. Bulan Juni, penyetoran dilakukan tanggal 6 Juli sebesar 44 juta. Bulan Juli, penyetoran dilakukan tanggal 6 Agustus 2018 sebesar 44 juta. Bulan Agustus, penyetoran dilakukan tanggal 8 September 2018 sebesar 44 juta. Bulan September, penyetoran dilakukan tanggal 8 bulan Oktober tahun 2018 sebesar 44 juta.
Kemudian bulan Oktober penyetoran dilakukan tanggal 6 November 2018 sebesar 44 juta. Bulan November penyetoran dilakukan tanggal 6 Desember 2018 sebesar 44 juta. Dan untuk bulan Desember belum dilakukan pembayaran penyetoran karena bukti SSP-nya belum ada dan biasanya penyetoran dilakukan pada bulan berikutnya. Sehingga total PPh 25 dibayar di muka sebesar 494 juta 250.000 dan sudah dikreditkan oleh klien seperti penjelasan pada bagian analisis tadi. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh Widya. Terima kasih Adit atas kesempatannya. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk soal ketiga, yaitu melengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2, dan kertas kerja laba rugi A3.1. Pertama-tama di schedule A2.1, yaitu kertas kerja neraca bagian aset, kita masukkan pare untuk akun beban dibayar di muka yang berasal dari schedule G di sisi kredit sebesar 25.966.667. Sehingga didapatkan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 54.033.333. Selanjutnya di schedule A2.2, yaitu kertas kerja neraca bagian liabilitas dan ekuitas. Kita masukkan pare untuk akun utang pajak yang berasal dari koreksi atas pencatatan pajak sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Sehingga didapatkan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 657.137.645. Yang terakhir, yaitu di schedule A3.1, yaitu kertas kerja laba rugi, kita memasukkan pare untuk akun beban usaha yang berasal dari koreksi penyesuaian sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka sebesar 6.666.667 ditambah dengan 19.300.000. Hasilnya 25.966.667. Sehingga didapatkan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 2.656.660.922. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari KAP Adigadia terkait dengan modul 5 siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami kembalikan kepada Pak Bob. Terima kasih. Baik, terima kasih KAP Adigadia. Kita beri aplaus atas paparan yang sudah disampaikan. Mungkin nanti untuk diskusi sekalian saja ya, mungkin sekalian setelah KAP BMN mempresentasikan hasil tugasnya. Selanjutnya silakan KAP BMN untuk mempersiapkan. Izin Pak, untuk presentasi yang KAP BMN, itu presentasi full semua atau yang terdapat perbedaan dari kelompok sebelumnya Pak? Yang berbeda saja. Oh, yang berbeda saja. Nah, biar lebih cepat ya. Baik Pak. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Wo. Kami dari kelompok 3 yaitu KAP BMN yang terdiri dari Budi, Natasya dan Muktaro dan Natasya, di mana Gede Budi absen 10, Muktaro Hamdi absen 16 dan Natasya absen 18 akan mempresentasikan modul 5 yaitu berkaitan dengan siklus pemerolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, untuk soalnya sendiri itu kita dapat lihat di buku 2, yaitu tugas Anda itu membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajiban saldo, lengkapi kertas kerja neraca A21, A22, dan kertas kerja laba rugi A31, A32 yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, karena sebagian besar sudah disampaikan oleh
kelompok sebelumnya, maka di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang ada perbedaan dari kelompok sebelumnya. Nah, untuk ICQ itu sama aja, tidak terdapat perbedaan dari kelompok sebelumnya, namun di kelompok sebelumnya kan tidak mencantumkan ICQ. Tapi di sini memang tidak bisa dikerjakan ICQ-nya. Karena apa? Karena dalam modul 5 ini tidak terdapat internal control kuesionernya. Jadi kita tidak dapat mengerjakan ICQ-nya. Jadi ICQ-nya 0. Nah, untuk prosedur auditnya itu yang seharusnya dijelaskan oleh Mukhtarul Hamdi, tapi di sini sudah sama dengan yang disampaikan oleh kelompoknya Galih tadi. Jadi di skip, tidak perlu dijelaskan. Nah, untuk perhitungan sewanya juga sama seperti kelompoknya Galih tadi. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan itu biar lebih jelas. Nah, jadi sewanya itu kan terdiri dari sewa pada PT Betawi Land, itu periodenya 1 tahun atau 12 bulan, yaitu dari bulan 11 tanggal 1 2017 sampai tanggal 31 bulan 10 2018 sebesar 24 juta. Nah, 24 juta ini itu dari 2017, sedangkan ini yang kita minta kan periodenya 2018. Jadi untuk periode 2018 itu kan sama aja kayak 31 bulan 12 2017. Jadi saldo awalnya itu sisa 20 juta. Nah, 20 juta di sini kita dapatkan dari 24 juta itu kan untuk 1 tahun, sedangkan ini sudah berlaku 2 bulan. Jadi sudah jadi beban rent expense-nya itu sebesar 2 bulan. Jadi yang masih menjadi sewa dibayar di muka itu 10 bulan. Jadi perhitungannya itu 24 juta kita kalikan dengan 10 dibagi dengan 12 bulan. Jadi ketemu saldo awalnya di sini 20 juta. Nah, di sini juga terdapat informasi sewa ruko pada PT Betawi Land itu 30 juta. Yang ini yang telah berakhir 24 juta ini dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPH dan PPN. Untuk periode tanggal 1 bulan 11 2018 dan sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019. Dan ada informasi lain, yaitu PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode bulan 1 tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 2019. Nah, ini juga ada yang tanggal 1 bulan 12 2018 itu sewa ruko dari Bapak Haryo sebesar 20 juta. Terus masa sewanya yang awal tadi yang 2000 yang ke PT Betawi Land yang 24 juta ini sudah habis, jadi kita kreditkan itu 20 juta. Jadi saldo akhirnya itu ada 50 juta. Nah, di perhitungan pajak yang tadi yang dari kelompok sebelumnya itu nah, untuk kelompoknya tadi kan dia kan koreksi atas pencatatan pajak prepaid rent itu kan sama. Untuk jurnal kliennya itu hanya mencatat sewa dibayar di muka pada cash sebesar 30 juta dan sewa dibayar di muka pada cash 20 juta untuk yang Bapak Haryo. Jurnal seharusnya itu sewa dibayar di muka 30 juta, ada PPN masukan sebesar 3 juta, yaitu dari 10% dari 30 juta karena pajak bangunan itu adalah pajak final, yaitu di pasal 4 ayat 2 itu tarifnya dijelaskan bahwa 10%. Ada kas yang dibayarkan itu 30 juta dan utang PPH juga 10% itu sebesar 3 juta. Untuk PPN masuk, jadi jurnal koleksinya itu PPN masukkan pada utang PPH sebesar 3 juta dan 3 juta. Dan yang untuk Bapak Hari juga PPN masukannya utang PPH PPN masukan pada utang PPH 20 juta. Nah, tapi di sini saya ada perbedaan dengan kelompok sebelumnya, yaitu karena setelah saya baca di Undang-Undang Perpajakan itu bahwasanya utang PPH
itu dibayarkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti yang tadi dimulai yang ini, yang pertama yang sewa ruko yang 30 juta ini kan dimulai pada tanggal 1 bulan 11. Itu kan dibayar berarti pajak penghasilannya dibayar pada tanggal 10 bulan 12. Jadi masih ada pembayaran PPh, yaitu menyetorkan utang PPh-nya. Jadi untuk di sini ada tambahan jurnal yaitu utang PPh pada bank atau cash itu untuk jurnal menyetorkan utang PPh-nya sebesar tadi PPh 1 tahunnya itu kan 3 juta. Jadi untuk bulan pertama itu sebesar 3 juta kita kalikan 1 dibagi 12 itu sebesar 250. Nah, nantinya ini juga akan berpengaruh ke schedule yang A2.2 di sini. Ini yang pada schedule sebelumnya itu 8.800.000 yang pada pertemuan kemarin, terus ditambah 250.000. Jadi yang jadi kreditnya itu di utang pajak, yang jadi debit di utang pajak itu sebesar 1.130.000, berbeda dengan yang sebelumnya dijelaskan oleh kelompok Gali, yaitu 5 juta, hanya sebesar 5 juta saja. Nah, untuk perhitungan yang masa sewanya di PT Batawi Land itu kan 12 bulan dari tanggal 1 bulan 11 2018 sampai 31 bulan 10 2019. Nah, untuk masa sewa yang 2018 itu kan hanya 2 bulan saja, yaitu tanggal bulan 11 dan bulan 12. Jadi ini 30 juta ini sewa dibayar di muka yang awal, dan yang sudah menjadi beban sewanya itu sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini kita dapatkan dari 30 juta ini kita kali dengan 2 bulan, lalu kita bagi dengan 12 bulan. Begitu juga dengan yang sewa ruko di PT Mangga 2-nya. Yang dengan Bapak Harjo itu kan dimulai pada tanggal 1 bulan 12 2018. Sedangkan sewanya berakhir 2019 tanggal 30 bulan 11. Jadi untuk periode 2018-nya hanya terdiri dari 1 bulan. Jadi 20 juta itu untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 bulan yang sudah terpakai 2018 yang akan kita debitkan menjadi beban sewa itu tinggal 20 juta ini kita kalikan dengan 1 bulan dibagi 12 bulan. Jadi untuk beban sewa yang sudah terpakai untuk 2018 itu sebesar 6.600.000 sekian. Nah, ini nanti masuk ke sewa dibayar di muka ini sebesar 6.600.000 sekian di kredit, mengurangi sewa dibayar di muka karena ini sudah menjadi beban. Jadi sisa sewa dibayar di mukanya itu per audit 31 bulan 12 2018 itu sebesar 43.333.333. Nah, untuk sewa sudah. Selanjutnya untuk pajak dibayar di muka. Nah, untuk pajak dibayar di muka, itu nah, di sini dijelaskan bahwasannya pajak dibayar di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan. Nah, di sini kata kuncinya itu sudah dikreditkan, makanya di buku 2 itu di sini dijelaskan bahwa pajak dibayar di mukanya sudah 0 karena sudah dikreditkan. Jadinya kita pengerjaannya itu kita ke schedule G2-nya itu tadi pajaknya itu kan kalau dilihat di buku 1 atau buku 2. Nah, di sini ada dokumen-dokumen di buku 2 yaitu bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Nah, untuk yang bulan Januari itu masa pajak bulan Januari itu dibayarkan bulan Februari itu sebesar
54.250, dan dari bulan Februari itu seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya itu dibayarkan 44 juta per bulan sampai dengan bulan 11. Nah, bulan 12-nya nanti atau bulan Desembernya akan dibayarkan pada bulan Januari atau bulan berikutnya. Jadi di schedule ini yang G2-nya itu bulan Januari tanggal masa pajaknya itu tanggal 6 bulan 2 2018 itu terdapat pembayaran pajak pasal 25 itu sebesar 54.250, dan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu sebesar 44 juta. Jadi nanti yang jadi pajak dibayar di mukanya itu sebesar 494.250. Nah, ini kan pajak yang dibayar di muka. Nah, sedangkan untuk pajak sendiri kalau kita cek di modul 1 yang di awal-awal itu, PT Sugus di laporan laba ruginya itu pada tanggal berakhir tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 itu dijelaskan bahwa beban pajak penghasilannya itu 1 juta untuk tahun 2018 itu 1 juta 074.877.892. Nah, jadi untuk pajak dibayar di mukanya itu ada jurnal penyesuaian, yaitu pasal 22, yaitu pajak penghasilan pajak 2017 itu yang PPh-nya itu kan sebesar 1.074.877.892 itu per bulan Desember 2018. Sedangkan yang menjadi pajak dibayar di mukanya itu sebesar 494.250.000. Jadi ada beban pajak sebesar 1.074.877.892, terus pajak dibayar di muka sebesar 494.250.000, dan ada kas atau utang PPh itu sebesar 586.27.892. Menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu berkaitan dengan asuransi dibayar di muka. Nah, untuk asuransi dibayar di mukanya itu sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok Gali, itu aktiva yang diasuransikan bangunan itu 2 juta, perabot itu. Untuk lebih jelasnya kita ke buku aja. Nah, di bukunya kan dijelaskan bahwasanya saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda berikut daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada premi asuransi yang dibayarkan. Nah, fokus kita di sini yaitu pada premi asuransi yang dibayarkan ini dan pada periodenya. Untuk yang di schedule B1 itu aktiva yang diasuransikan itu ada bangunan, ada perabotan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, persediaan barang dagang. Nah, nilai polisnya ini tidak perlu diperhatikan. Jadi kita fokus ke premi asuransi yang dibayar, yaitu sebesar 15 juta, 1.200.000 dan 3 juta, serta 10.800.000. Jadi totalnya ada 30 juta. Nah, di buku 1 juga dijelaskan bahwa menurut klien itu premi polis asuransinya itu sebesar 30 juta. Nah, terus untuk periodenya ada tanggal 1 April sampai 31 Maret bulan 2019. Jadi yang berlaku sampai dengan periode 2018 itu kan dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 itu terdapat April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 9 bulan. Jadi nanti untuk menghitung beban asuransi atau asuransi premi yang sudah digunakan itu kita tinggal mengalikan 15 juta ini kita bagi dengan 12, lalu kita kalikan dengan 9 bulan sebesar yang sudah kita pakai atau kita gunakan, yaitu 11.250.000. Begitu juga ke bawahnya, yaitu perabotan dan peralatan kantor itu sebesar 900.000, dan kendaraan bermotor yaitu dari tanggal 1 Juni berarti
untuk periode 2018-nya itu tersisa 7 bulan, jadi nanti 3 juta kita bagi 12, kita kalikan 7 bulan, dan persediaan barang dagangnya juga sebesar 6 bulan. Jadi beban asuransi itu 19.300.000. Nah, beban asuransi yang akan kita debitkan itu sebesar 19.300.000. Nah, premi yang masih tersisa yaitu sebesar 15 juta kita kurangkan dengan 11.250, sebesar 3.750, seterusnya, sehingga premi yang masih tersisa yaitu atau premi yang dibayar di muka itu sebesar 10.700.000 itu untuk tahun 2019. Jadi nanti di schedule G2 itu nanti ada pare di bagian kredit itu asuransi dibayar mukanya itu kita kreditkan sebesar 19.300.000. Jadi per auditnya tersisa 10.700.000. Jadi untuk schedule G-nya itu per auditnya itu saldo per auditnya itu ada 54.033.333 dan ada parenya itu sebesar 25.966 dan sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi ada koreksi. Terus ini seharusnya disampaikan oleh Natasha dan schedule selanjutnya, tapi sama Pak dengan yang sebelumnya, cuman ada perbedaan pada bagian ini saja. Dan ada penyesuaian pajak dibayar di muka, yaitu beban pajak 1.074.877.892, pajak dibayar di mukanya sebesar 494.250, dan utang PPh 580 sekian. Jadi jumlah seharusnya seperti ini, dan tidak diperlukan jumlah koreksi karena sudah dikreditkan. Sekian Pak presentasi dari kelompok BMN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak dan teman-teman semua. Terima kasih. Kita beri applause untuk KAP BMN atas presentasi yang diberikan. Secara prosedur sama ya, tapi untuk treatment di koreksi beberapa ada yang berbeda dengan KAP sebelumnya. Nah, ini baru kali ini nih kita presentasi 2 kelompok, kemudian beda gitu ya, ada perbedaan. Nah, kalau dalam audit jelas sebenarnya sih nggak boleh ya, satu klien diaudit oleh lebih dari 1 KAP itu nggak boleh. Cuman kan ini kita latihan ya, jadi 1 klien diaudit oleh 10 ini malah. Gitu ya. Tapi perbedaan, kenapa dalam kode etik itu melarang? Karena peluang untuk terjadi perbedaan seperti ini, itu mungkin terjadi. Padahal dalam audit, ingat yang sudah sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, audit itu yang difokuskan dalam audit itu memang pertama pemenuhan prosedur, tapi tujuan audit itu kan sebenarnya satu, memberikan opini. Jadi kenapa tidak diperkenankan 1 klien diaudit oleh lebih dari 1 KAP? Karena tadi kita lihat tadi presentasi 2 kelompok berbeda gitu. Treatmentnya berbeda. Apakah kalau dalam audit hal yang berbeda itu diperkenankan? Ya tentu saja, karena kan masing-masing punya judgement, punya dasar. Ingat, audit, kita kalau belajar audit, bedakan dengan belajar intermediate. Intermediate kan jawabannya harus sama dong, koreksinya harusnya sama dong, tidak boleh beda. Tidak boleh ada salah. Tidak boleh ada salah. Tapi dalam audit, fokus tujuan utamanya kan memberikan opini di depan. Dan dalam memberikan opini, ada klausul materialitas. Ya, ada klausul materialitas. Jadi kalau ada kesalahan,
tapi kesalahan itu bisa ditolerir masih di bawah performance maupun overall materiality-nya, auditnya nggak salah. Karena audit kan tidak menilai salah atau benar, tapi menilai kewajaran. Menilai kewajaran. Hanya memang harus diperhatikan dalam beberapa treatment accounting yang tadi yang ada dalam proses audit untuk akun yang sedang kita audit. Mungkin saya ambilkan contoh tadi yang asuransi misalnya. Yang asuransi kan tadi 2 KP sepakat itu koreksinya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ya. Berapa? Tadi 19.300 ya. Sama gitu kan. 19.300. Tapi apakah akun beban asuransi di debit itu tepat? Kreditnya kan kita sepakat asuransi dibayar di muka ya. Debitnya tadi beban asuransi. Apakah debit beban asuransi semua 19.300 itu tepat? Nah, kita perlu lihat gitu. Dari 4 item asuransi tersebut, ada bangunan, perabot, kendaraan, kan biaya itu dipisahkan ya. Ini kan perusahaan manufaktur, ingat. Ada manufacturing cost, ada administrative cost. Yang diasuransiin apa itu kan? Nanti biayanya masuk ke mana? Apakah masuk ke biaya umum, general cost di administratif, atau masuk ke manufacturing cost? Nah, yang perlu kita cek, kalau persediaan jelas, persediaan itu masuk ke manufacturing. Maka tidak bisa masuk ke beban asuransi di general cost, harusnya masuk ke beban asuransi yang akan menambah COGS. Kan akunnya beda. Sepakat ya? Kita perlu cek lagi bangunan. Ini bangunan apa? Apakah bangunan itu bangunan kantor atau bangunan pabrik? Bangunan untuk operasional umum maksudnya ya, atau pabrik. Perabot dan peralatan kantor juga harus kita cek. Ini perabot peralatan kantor di kantor general atau di kantor pabrik. Itu masalah ini nanti sih, masalah pemisahan cost-nya masuk ke manufacturing cost atau ke general cost sebagai insurance expense gitu. Termasuk kendaraan bermotornya. Ini masuk motor yang untuk operasional kantor pengelompokannya atau motor yang digunakan di pabrik. Kan tentunya beda. Cuman yang jadi masalah informasinya bisa ada nggak itu? Polisnya nggak ada sih ya. Ada polisnya nggak asuransi? Di buku 1 nggak ada polisnya, nggak kelihatan. Ini aset apa? Apakah ini aset pabrik atau umum, non-pabrik? Yang terlihat jelas hanya persediaan. Asuransi persediaan ya jelas masuknya harusnya ke costing, ke manufacturing cost. Tapi ya kalau dibebankan ke beban asuransi semua, apa salah Pak? Nggak salah gitu. Kembali ke audit ya. Karena kan kebetulan nilainya juga tidak material, jadi nggak ada masalah gitu. Walaupun treatment accounting-nya kurang tepat, kira-kira begitu. Demikian juga di sewa ya, di sewa. Sewanya kan hanya ada 2 sewa ya, sewa ruko di Jakarta sama sewa ruko di Mangga 2. Sewa dengan Betawi Land, dengan sewa dengan Pak Haryo, cuman ada 2. Tapi yang sewa dengan Pak Haryo ini ada klausul 20 juta itu tidak termasuk pajak. Dan dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Berarti masih ada utang pajak gitu. Pasal 4 ayat 2-nya untuk yang 20 juta. Plus tadi untuk KAP BMN menghitung
pajak dibayar di muka yang dari apa tadi Mas? Laporan laba rugi ya Mas ya, profit and loss. Itu ada beban pajak ya. Iya, Pak. Diperuntukkan di sana. Apakah sudah bisa? Itu kan masih unaudited angka itu. Jadi itu mungkin nanti hitungnya belakangan tuh Mas. Kalau kewajiban perpajakan seperti itu ngitungnya belakangan di akhir. Setelah koreksi semua, ini kan kita belum selesai ya. Setelah koreksi semua, kita akan ngitung aspek perpajakan karena kan bisa jadi nanti laba ruginya berubah kan. Iya kan? Bisa jadi laba ruginya berubah. Jadi yang perlu kita pahami dalam audit ya berbeda dengan mengerjakan intermediate atau principal accounting, berbeda. Tapi harusnya kita bisa memahami soal, kalau soal itu lengkap tentunya ya, dan membuat treatment yang tepat sesuai dengan standar akuntansi. Tapi kalau ada kesalahan, masih mungkin, bisa saja. Saya yakin kalau di sini kita presentasi 10 kelompok, gitu, bisa jadi berbeda semua. Ada yang berbeda, gitu. Bisa jadi ada yang berbeda semuanya, bisa jadi. Tapi kalau dalam audit itu dimungkinkan, tidak masalah. Yang penting nanti kesimpulan akhir di opininya itu tepat dalam mengambil simpulan opini. Karena dalam audit kita menilainya adalah kewajaran. Kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan kebenaran. Ingat itu. Bukan kebenaran. Sehingga tidak boleh, makanya kode etik mengatur tidak boleh perusahaan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik tertentu pada periode tertentu diaudit lagi oleh KAP lain untuk periode tersebut, tidak boleh. Yang boleh adalah review. Yang boleh adalah review oleh KAP lain, tapi kewajiban opini tetap ke KAP sebelumnya. Jadi kalau hasil review itu akan digunakan KAP sebelumnya untuk melihat apakah opini yang dia berikan keliru atau tidak, gitu. Seperti itu. Baik, ada yang mau didiskusikan, silakan. Atau ada yang mau bertanya dari dua kelompok tadi. Nanti tolong tetap dikumpulkan terus ya sampai akhir untuk koreksinya. Nanti kita akan bikin, mudah-mudahan sudah mulai drafting untuk laporan auditnya yang akan kita selesaikan di akhir pertemuan. Karena kan di pertemuan kapan saya sudah minta tolong mulai disiapkan juga draft untuk laporan hasil audit akhir plus catatan atas laporan keuangannya dengan melihat contoh laporan audit yang ada di website gitu ya. Di perusahaan-perusahaan TBK. Formatnya akan digunakan seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok yang tadi mempresentasikan. Ini ada 7 yang belum ngisi daftar hadir di portal. Alfal Akbar hadir? Alfal Akbar hadir? Di sini ada, Pak. Ada ya? Di sini Zoom ada, Pak. Ya. Ada, tapi mudah-mudahan sih masih ngikutin gitu ya. Nggak tahu kemana. Carmelita hadir? Hadir, Pak. Oke. Yang saya panggil yang belum ngisi hadir kadar saja ya. Muhammad Torik hadir? Muhammad Torik? Muhammad Fikri Asari? Hadir, Pak. Nanda Sulfiandra? Hadir, Pak. Nanda hadir. Tinggal 2 yang belum mengisi. Romi Ardisa hadir? Hadir, Pak. Syafira Wina hadir? Syafira Wina Novisa. Ini ada 1 yang terpental ya.
Safira nggak ada ya? Apa yang kepental? Nah, tadi ada 31, sekarang tinggal 30. Izin Pak, Ya? itu tadi Alfal yang izin buat wawancara KTTA Pak. Data Oh, sudah KTTA. keluar ya? Ya Pak. Oh, Safira ada nih ya? Safira ada. Safira. Aurik juga hadir Pak, cuma mungkin mic-nya bermasalah. Iya, Dia iya, nulis iya. di chat. Oke. Baik, jadi semua hadir, saya simpan dulu. Oke, tadi ada yang izin untuk ngambil data ya. Oke. Baik, silakan. Kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok yang tadi presentasi, silakan. Cuman ya memang tadi itu ya. Jadi perbedaan itu mungkin terjadi karena saya pun pernah mengalami hal yang sama. Jadi treatment menurut saya yang sesuai dengan akuntansi itu ternyata beda pemahamannya dengan ketua tim, dengan supervisor malah, dengan supervisor waktu itu. Dengan supervisor. Tapi apakah opininya jadi salah? Karena yang dipakai jelas opini supervisor akhirnya kan. Yang dipakai opininya supervisor. Tapi apakah opini itu bermasalah? Kita lihat nilai yang salah tadi. Kalau nilai itu tidak di bawah performance materiality, ya nggak ada masalah. Dalam opini itu kan disebut wajar untuk semua hal yang bersifat material. Jadi ada apa? Kalau saya sebutnya sih suka itu jadi senjata ngelesnya auditor di balik kata materialitas. Sehingga kembali apakah laporan keuangan yang sudah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian yang itu sudah pasti benar? Ya belum. Apalagi kalau ada yang bertanya, apakah laporan keuangan yang sudah diaudit itu dengan opini wajar tanpa pengecualian itu bebas dari fraud, bebas dari kecurangan, bebas dari korupsi? Ya enggak juga. Enggak juga. Jadi bisa jadi ada sebuah perusahaan atau pemerintah daerah yang laporan keuangannya selalu wajar tanpa pengecualian, tapi ternyata ada korupsi di sana. Bisa jadi, gitu. Karena itu sesuatu ranahnya beda. Ranahnya beda. Bisa jadi pada saat audit, atau bisa jadi auditor tidak menemukan adanya indikasi fraud. Dan ternyata begitu diindikasikan adanya fraud, nilainya ternyata tidak begitu material bagi si auditor. Tapi kalau nilai itu jadi material, maka yang akan dipertanyakan adalah proses auditnya auditor. Mungkin ingat kasus Garuda ya, ada yang pernah ngikutin kasus Garuda nggak kemarin? Yang sempat akuntan publiknya juga mendapat sanksi, membayar denda dan sanksi dicabut izin prakteknya. Gitu. Karena ada kesalahan treatment accounting. Yang itu pada saat RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, salah satu pemegang sahamnya mempertanyakan laporan keuangannya dan satu koreksi itu, yaitu pengakuan pendapatan diterima di muka terkait dengan jasa layanan internet on board gitu ya. Kan kalau di Garuda ada internet on board ya. Jadi di pesawat kita bisa ada WiFi. Nah, itu pendapatannya semuanya diakui di depan, sehingga laporan keuangannya muncul laba. Pada saat RUPS, salah satu wakil dari pemegang saham itu mempertanyakan itu, kemudian kesepakatan RUPS untuk ditinjau kembali, direview kembali, akhirnya ternyata ada kekeliruan.
Begitu dikoreksi laporan keuangannya jadinya rugi. Laporan keuangannya Garuda, bukan laba. Kan jadi laporan keuangannya menyesatkan. Dan nilainya material. Padahal sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, maka KAP-nya juga akan terkena imbasnya KAP-nya. Bayar denda, izinnya juga dibekukan oleh Kementerian Keuangan, nggak bisa praktek lagi. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin terjadi bila memang nilainya material ya, nilainya material. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan saja pertemuan kita. Mungkin nanti seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan memberikan tugas personal untuk